Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wardatun Qoniah dalam mata kuliah Perilaku Organisasi bab ke-6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpresentasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua. Yang pertama, pelaku persepsi itu sendiri, dan yang kedua, target atau objek. Kita sering mendengar persepsi orang, yaitu yang artinya membuat penilaian atas orang lain. Nah, ada teori yang mengatakan yang disebut teori atribusi. Teori atribusi adalah untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara berlainan bergantung kepada makna apa yang kita hubungkan ke suatu perilaku tertentu. Nah, penentuan tersebut sebagian besar bergantung 3 faktor. Yang pertama, perbedaan. Apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan? Yang kedua, konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa bereaksi dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, konsistensi, yaitu apakah orang itu bereaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Nah, kesalahan atribusi fundamental ini adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan faktor-faktor internal. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif adalah sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo. Efek halo atau halo efek adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip. Stereotip adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Nah, aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam perilaku organisasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah wawancara kerja. Wawancara kerja, sedikit orang yang direkrut tanpa melalui wawancara. Namun pewawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat. Yang kedua adalah ekspektasi kerja. Prediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditemukan oleh ekspektasi orang lain. Prediksi pemenuhan diri adalah sebuah situasi di mana seorang secara tidak akurat menilai orang kedua dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara konsisten dengan persepsi asli. Dan terakhir adalah evaluasi kerja. Evaluasi kerja sangat tergantung pada proses perseptual. Evaluasi yang bersifat subjektif, meskipun kadang perlu, adalah problematik karena kesalahan yang kita diskusikan persepsi selektif, efek kontras, efek halo, dan seterusnya. Nah, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Individu-individu dalam organisasi mengambil keputusan, yaitu mereka membuat pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individual merupakan suatu bagian penting dalam perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu-individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dan pilihan terakhir mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi itu
ada yang namanya pengambilan keputusan rasional atau pengambilan keputusan rasional. Nah, pengambilan keputusan rasional ini adalah pengambilan keputusan yang harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Nah, ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Model pengambilan keputusan yang rasional di atas mengandung sejumlah asumsi, yaitu kejelasan masalah. Pengambil keputusan memiliki informasi lengkap sehubungan dengan situasi keputusan. Lalu ada pilihan-pilihan diketahui. Pengambil keputusan dapat mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan dapat mendaftarkan semua alternatif yang dilihat. Lalu ada pilihan yang jelas, pilihan yang konstan, dan tidak ada batasan waktu dan biaya. Selanjutnya ada pengambilan rasionalitas terbatas. Nah, pengambilan rasionalitas terbatas ini adalah kemampuan dari pikiran manusia untuk memformulasi dan menyelesaikan masalah yang rumit itu terlalu kecil untuk memenuhi tuntutan bagi rasionalitas penuh. Para individu beroperasi dalam keterbatasan rasionalitas. Mereka merancang model-model yang disederhanakan yang menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah-masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Selanjutnya, para individu dapat berperilaku rasional dalam batas-batas model yang sederhana. Dan yang terakhir adalah intuisi. Nah, pengambilan keputusan intuitif ini baru-baru ini mulai muncul dan mulai disegani. Para pakar tidak lagi secara otomatis mengasumsikan pengguna intuisi untuk pengambilan keputusan sebagai tak rasional atau tak efektif. Terdapat pengakuan yang makin berkembang bahwa analisis rasional terlalu ditekankan dan bahwa pada kasus-kasus tertentu mengandalkan pada intuisi dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Nah, kemungkinan terbesar untuk orang menggunakan keputusan intuitif adalah dalam 8 kondisi, yaitu bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit preseden atau sesuatu yang bisa dijadikan teladan untuk diikuti. Yang ketiga, bila variabel-variabel kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta terbatas. Yang kelima, bila fakta tidak jelas. Yang keenam, bila data analisis kurang berguna. Yang ketujuh, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. Bias kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Para pembuat keputusan terlibat dalam rasionalitas yang dibatasi, tetapi sejumlah peneliti memberitahu bahwa pembuat keputusan juga memungkinkan berbagai bias dan kesalahan sistematis yang memasuki penilaian-penilaian mereka. Hal itu terjadi akibat usaha untuk mempercepat proses pemutusan. Nah, ada yang namanya bias jangkar. Bias jangkar adalah kondisi kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal dan mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Lalu yang kedua adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Yang ada lagi bias ketersediaan. Nah, bias ketersediaan ini adalah kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang terakhir adalah peningkatan komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat